Kamboja adalah kerajaan monarki konstitusional. Bangsa ini mewarisi atau warisan dari Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai kawasan Indochina abad 11 sampai 14. Nah, pada masa kejayaan Khmer itulah Angkor Wat ini dibangun sebagai ibu kota Kekaisaran Khmer dan menjadi sebuah legenda atau warisan budaya dari bangsa ini. 1432 Khmer dikuasai oleh kerajaan Thai dan Dewan Kerajaan Khmer memindahkan ibu kota dari Angkor ke Lovek. 1594 wilayah Khmer atau kerajaan Khmer ini dikuasai secara bergiliran oleh Vietnam dan Thailand selama 3 abad selanjutnya. Sejarah panjang kerajaan Khmer membuat wilayah Kamboja ini banyak peninggalan budaya yang menarik. Banyak candi yang ada pohon tumbuh bahkan menempel di dalamnya. Nah, saya percaya si pembuat candi, arsitek, pembangunnya, saya yakin tidak merancang untuk pohon ini tumbuh nempel dengan candi. Bahkan mungkin kalau candinya sendiri bisa berkata, mungkin dia akan berkata kepada pohon ini, udahlah ya, pergi, jangan tumbuh di sini. Tapi tidak bisa ada pilihan lain untuk bagi candi karena memang bukan makhluk hidup. Tapi cukup menarik bukan bahwa dalam komplek di sekitar kawasan Siem Reap Angkor Wat ini ada banyak candi. Kita sudah di candi yang terbesar, semangatnya luar biasa. Setelah itu ada beberapa candi yang kita lewati. Namun ternyata semua pengunjung sama. Mereka tetap menuju candi di mana ada pohon besar tumbuh di atas batu-batu candi. Apa artinya? Pohon ini sebenarnya sebuah penghalang atau masalah bagi candi. Tapi ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan, bahkan menyatu dengan candi, maka akhirnya justru menjadi daya tarik tersendiri. Orang tetap tidak mau melewatkan candi yang ada pohonnya ini. Foto di sana. Apa yang saya bisa dapatkan dari soal kisah sederhana tumbuhnya pohon bersama dengan candi? Apa inspirasi sederhana dari tumbuhnya pohon di dalam candi ini? Inspirasinya adalah bahwa masalah itu sering kita tidak bisa hindarkan, ya, bukan sering lagi, bahkan memang masalah itu bagian dari kehidupan. Karena itu kita tidak punya attitude mau menghindar dari masalah, gitu ya. Kalau waduh usaha ini ada masalah, berarti bukan bagian saya, ganti usaha yang lain. Sampai kapan juga nggak pernah sukses. Kita harus punya sikap mental untuk menjadi satu dari masalah, atau masalah itu memang bagian dari kehidupan ini. Justru melalui masalah-masalah kita menjadi semakin sabar, kita semakin ulet, kita semakin tekun. Sering orang melalui masalah-masalah yang ada menjadi sangat bijaksana karena pengalamannya menangani masalah. Orang sering disebut bijaksana atau orang yang baik, orang yang punya karakter. Kenapa? Karena dia sudah melalui banyak masalah. Jadi sebenarnya masalah itu adalah teman hidup. Masalah justru diperlukan. Saya yakin Tuhan mengizinkan masalah justru untuk membuat hati kita indah, membuat karakter kita indah. Karena itu saya percaya, ya, Tuhan itu mendatangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia izinkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan saya punya teman yang memberi nasihat bahwa Tuhan mengizinkan masalah yang tidak melampaui kekuatan kamu. Justru melalui masalah ini kita punya keyakinan Tuhan itu menolong, Tuhan itu ada. Dengan masalah yang ada, kita tidak sombong sebagai manusia. Karena itu mari kita tidak menghindari masalah, tapi hidup bersama masalah, bersahabat dengan masalah, menangani masalah, dan melalui masalah justru kita menjadi semakin indah. Salam dahsyat, luar biasa.